dari kelas 4 karyawan A dengan NPM B1A 1927 dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini ditugaskan untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul persepsi, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya yang ditugaskan oleh Ibu Ine Anggraini SOS MSI. Kita langsung saja kita materi di sini. Materinya itu persepsi. Apa itu persepsi? Pertama, ada yang kalian tahu apa itu persepsi? Definisi persepsi. Etimologis atau bahasa Latin mengatakan bahwa persepsi adalah menerima atau mengambil. Persepsi dalam arti luas adalah penglihatan bagaimana seseorang melihat sesuatu dan mengartikannya. Dalam artian itu melihat sesuatu, tapi belum tentu sesuatu itu baik digunakan atau tidak. Contohnya, lanjut. Dalam perkembangannya, persepsi tidak hanya menggunakan indera penglihatan saja, berarti bisa dapat menggunakan perasaan. Wah, perasaan saya hari ini lagi bahagia nih. Itu kan persepsi. Persepsi dapat juga didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberi reaksi terhadap panca indera. Lanjut, skema stimulus response atau SF. Yang pertama di sini ada rangsangan, berlanjut ke persepsi. Persepsi itu dibagi menjadi tiga alur ya, dari pengenalan langsung ke penalaran, dari pengenalan langsung ke perasaan, dari dua ini langsung ke tanggapan. Dalam artian persepsi itu yang pertama itu pengenalan seseorang. Berarti kita itu menyangka bahwa orang ini baik atau tidak. Dari perasaannya kita betul bersangka baik atau buruk terhadap orang tersebut. Lalu tanggapannya gimana? Dari pendapat apakah baik, tidak, atau gimana? Lanjut saja. Proses terjadinya persepsi, terjadinya stimulasi alat indera langsung ke pengaturan stimulasi oleh alat indera, langsung masuk lagi ke stimulasi alat indera, dievaluasi dan ditafsirkan. Terjadinya stimulasi indera atau sensory stimulation, proses adanya rangsangan berupa data-data dari luar atau lingkungan kita, misalnya suara musik, bau parfum, keramaian, orang, atau lain-lainnya. Yang kedua itu pengaturan stimulasi alat indera. Dari data tersebut kita seleksi musik yang paling keras, bau atau yang dominan, orang yang kita kenal di antara keramaian. Berarti dalam kata lain, seleksi itu kita itu bisa mendengar sesuai yang tadi di awal. Persepsi itu dalam perkembangan tidak hanya menggunakan alat penglihatan, berarti bisa dikatakan di sini musik, berarti kita itu mendengarkan menggunakan indera pendengaran musik. Enak enggak musiknya nih? Halus enggak? Yang kedua itu menggunakan indera. Berarti kalau dalam bau dominan atau parfum bisa menggunakan indera penciuman. Kamu bau belum mandi, atau kamu wangi-wangi banget, atau kamu dari mana kok baunya nggak enak. Lanjut, stimulasi alat indera dievaluasi dan ditafsirkan. Setelah data tersebut kita seleksi, data tersebut kita evaluasi, kemudian ditafsirkan sesuai dengan kapasitas kita. Misalnya, apakah bau tersebut enak atau justru memuakkan? Nah, berarti kita itu kalau ketemu orang yang belum mandi, terus dia itu di contohnya siapa namanya? Widya ya. Widya itu bangun tidur, disuruh ibunya beli nasi uduk. Tapi faktanya Widya itu belum mandi, masih bau lah, orang tidur itu bau jigong gitu ya. Nah, terus apakah musik tersebut merdu atau justru membuat kita pusing? Itu sesuai dengan kesukaan kita bermusik. Lanjut. Faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi, kebutuhan psikologis. Dalam keadaan haus, orang seringkali melihat adanya air di pandan bubur atau fata morgana. Saat jatuh cinta, kita melihat orang yang kita cintai dimanapun mereka apapun. Berarti itu persepsinya, ilusinya itu main gitu. Dia cantik banget. Padahal kan orang yang kita ganteng nggak ada. Nggak tahu, mungkin dari lagi jalan sama
sama orang lain atau lagi bocah aja, bocah itu. Lanjut, latar belakang. Orang berpendidikan tinggi memandang punk sebagai sebuah lifestyle, sementara masyarakat tidak berpendidikan menganggap punk sebagai penyakit masyarakat. Berarti persepsi orang berpendidikan itu dewasa, lebih luas dibanding orang yang tidak berpendidikan. Sebagai contoh, kan kebanyakan orang punk itu dia itu bisa bermusik. Belum tentu orang yang berpendidikan itu bisa memainkan musik juga. Contoh seperti saya orang berpendidikan, alhamdulillah ya, tapi tidak bisa memainkan musik, gitar, drum. Tapi kita lihat ke terminal lampu merah, banyak orang yang akan bermain musik, drum. Kan itu mungkin dia tidak berpendidikan, tapi dia belajarnya otodidak. Lanjut, seorang seniman menganggap tari jaipong sebagai petunjuk seni, sedangkan tokoh agama menganggap sebagai form aksi. Mungkin itu berbeda pandangan atau pendapat. Selanjutnya itu pengalaman. Orang yang pernah kecelakaan di tanjakan Serondol akan mengalami trauma bila datang ke tempat itu. Sebaliknya, bila mempunyai pengalaman indah akan terus mengulang datang ke tanjakan Serondol. Jadi itu pengalaman antara baik dan buruknya. Lanjut, faktor eksternal yang mempengaruhi seleksi persepsi. Di sini yang pertama itu ada intensitas. Semakin banyak intensitas rangsangan, semakin banyak tanggapan yang diberikan. Iklan TV yang sering ditayangkan akan mudah kita ingat. Pengunjuk rasa berbeda dengan intensitas yang tinggi agar seluruhnya didengar oleh perusahaan. Berarti itu ada kesamaan, cuma bedanya fungsinya aja ya. Kan yang pertama itu ada iklan yang sering ditayangkan, dan semakin dia banyak ditayangkan semakin terkenal produknya. Beda lagi dengan pengunjuk rasa, semakin dia berteriak kompak maka akan didengar oleh perusahaan yang menjadi omongan. Lanjut. Kedua itu ukuran. Pada umumnya benda yang besar akan lebih menarik perhatian kita. Contoh, headband iklan memiliki ukuran yang besar daripada unsur lainnya. Kedua, kontrak atau unik. Hal yang unik atau tidak bisa akan menarik perhatian kita. Contoh, remaja sering berdandan aneh atau nyetik untuk menarik perhatian lawan jenis. Manusia menerkam harimau lebih menarik perhatian daripada harimau menerkam manusia. Berarti ada perbedaan ini. Kedua, selanjutnya itu gerakan atau motion. Semakin variatif sebuah gerakan akan semakin merebut perhatian. Contoh, hari Natal dan Tahun Baru dihias dengan lampu-lampu yang memiliki gerakan atau motion yang agak berbeda. Berarti lebih mencolok dan menarik untuk mencari perhatian. Lanjut, kebaharuan. Sesuatu yang baru lebih banyak diperhatikan daripada yang sudah usang. Contoh, karyawan baru sering lebih banyak diwakili daripada karyawan lama. Mungkin sebagian anak kecil itu karyawan baru itu mungkin kita nggak tahu dia apa dan dia bisa apa, pengalaman sampai mana, berbeda dengan karyawan yang lama. Dia sudah tahu tupoksinya masing-masing. Arti lainnya. Yang selanjutnya itu fungsi persepsi. Di sini ada penilaian setiap stimulus yang diterima oleh indera akan dikenal sebagai objek data, misalnya garis, bentuk, warna. Selanjutnya ada penempatan, lokalisasi. Stimulus yang akan diterima akan dikelompokkan atau pengorganisasian dan diletakkan pada bagian tertentu. Contohnya, saat masih bayi kita belum mengenal konteks yang ada di sekeliling kita. Beranjak besar kita mulai mengerti dan mengenal banyak hal dari nama benda, keluarga, dan lain-lain. Setelah kita semakin tua, setiap objek terkenal kita tempatkan pada posisi yang berbeda. Ada yang baik dan tidak baik, yang penting dan yang tidak penting, akan kita lakukan dan tidak dilakukan. Jadi dari penempatan ini, di sini kan contohnya saat bayi kita belum mengenal objek, maka dia berarti komik ini masih murni, tidak ada yang dia tangkap. Berbeda dengan orang tua, semakin dia berpengalaman semakin banyak. Oke, ada yang tanyakan? Saya bertanya. Apa yang mana? Kadang orang itu kan berpersepsi berlebihan gitu ya, sehingga membuat pola pikirnya itu kayak
yang ditanyakan adalah bagaimana kita mengontrol persepsi kita gitu terhadap orang lain ataupun terhadap benda supaya pola pikir kita itu tetap terjaga. Terima kasih. Oke, ada lagi? Bilang bisa jawab semua aja. Ya. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana cara mengontrol persepsi kita agar terjaga? Mungkin menurut saya, kalau persepsi bagaimana kita mengontrol itu ya gimana diri sendiri. Contoh, ketika kita menilai orang asing, contohnya kan sekarang kita pakai ini. Kebanyakan orang yang kita lihat itu sedang tidak enak badan atau bilang kan. Tapi karena persepsi tidak terjaga ya, contohnya, wah orang ini bilang batu-batu, jangan-jangan dia terkena COVID. Nah berarti kan persepsinya dia itu mengira kan, tidak apakah itu benar atau tidaknya kita tidak tahu. Makanya kalau persepsi agar terjaga itu mungkin lebih baik jangan dulu diucapkan ke orang lain bahwa kita itu menilai dia itu benar atau enggak sih dia itu terkena COVID karena batuk bilang. Jadi ya kemudian jangan dulu mengira atau mengucapkan yang tidak benar, tapi faktanya itu memang jadi begitu. Jadi kita menilai oleh diri sendiri, kita menilai oleh kita sendiri aja, nggak usah ngomong ke orang lain, dia kayaknya kenapa gini, dia lagi bilang batuk, tapi faktanya kita tidak tahu apakah benar atau tidaknya. Jadi kalau menurut saya agar terjaga, jangan istilahnya jangan masuk dulu. Kita boleh bersepsi, tapi untuk diri kita sendiri aja, untuk orang, jangan mengikuti omongan orang lain tentang orang lain bisa berbeda. Ada? Kalau nggak ada, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian tidak baik, karena saya juga merasa ya grogi mungkin. Akhirul kalam.